Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita mau ngebawain cerita-cerita horor. Lebih tepatnya pengalaman pribadi kita sendiri yang mungkin nanti kita bisa sharing ke teman-teman juga. Pas banget kemarin kejadiannya. Pas banget kita lagi video call juga di jam 2 berapa? 2 Enggak, kalau kejadiannya itu jam 3-an. 3.40, jam 3.40 tiba-tiba ada suara delman anjir kayak tak. Dan kalau dilihat tuh jalan rumah kamu tuh emang maksudnya nggak gede-gede banget kan? Iya, kayak setapak mobil masuk juga udah mentok gitu. Iya benar. Itu buat satu Kayak, mobil sih benar. dan nggak mungkin anjir kayak udah tek terus yang lebih creepy-nya lagi tuh kayak suaranya gitu loh kayak tek terus Suara sama kaki ini kudanya, ya, sama bel-belnya gitu. Iya, ada bel-belnya juga kan kayak anjir. Oh, posisinya itu dia tidur kan lagi sendirian di kamar sendiri. Pasti ini anak penakut, dia panik pasti kayak. Cuma dia tuh nggak mau ngungkapin karena dia takutnya gue takut. Iya. Gitu. Nah itu kan 2 kali kan kejadiannya. Abis itu pas udah selesai suara kudanya udah kayak, tapi masih ada di Yang pertama ya, itu yang Iya, pertama. yang pertama, tapi masih ada di kuping gue kayak udah agak jauh. Mulai panik tuh. Mulai panik situ gue udah Tapi diem. dialihin, kita ngobrol Kamu terus. kayak ketawa lagi gitu, ngobrol-ngobrol lagi. Dan gongnya Dia muter lagi, gue nggak tahu dia muter lagi apa gimana. Tiba-tiba dia deket kamar gue lagi, kayak tek terus kayak suara bel-belnya bunyi juga. dan itu kenceng banget. Gue giniin ke Ke jendela. iya, ke arah jendela. Ke jendela gue giniin. Kamu diem juga kan? Aku diam, aku kaget tuh. Aku melotot. Aku ya, serius ini. Aku melotot. Masalah hal kayak gini tuh kita cuma denger di film kayak Ini setan kayak- kuda kencan. Dan Apa. apalagi gue sama keluarga gue tuh sama sekali kayak nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis gitu, yang nggak terlalu waro. Nggak terlalu peka, bodo Iya, amat lah. Iya, bodo amat banget. Terus kayak tiba-tiba banget semalam kejadian kayak gitu dan gue ngalamin sendiri, jadi kayak anjir. Terus akhirnya gue pindah ke kamar gue. Sebelumnya itu gue pernah kayak rep-repan ya. Rep-repannya itu Yang kamu cerita, Iya. yang kamu nelpon langsung tuh pagi-paginya. Iya. 3 hari berturut-turut gue rep-repan kayak bener-bener ketemu dia lagi dan gimana sih pulang kuliah gue pengen tidur, gue capek gitu. Jadi hari pertamanya itu dia selalu ada di dadaku. Maksudnya Kayak itu siang apa malam? ya, hari pertama itu sore. Sore pas baru banget kita pulang kuliah ya berarti. Sore. Terus habis itu kayak aku mau tidur, ketiduran kan. Terus habis itu pas bangun-bangun tuh gelap kan. Lampu gue tuh nggak pernah nyalain lampu kalau misalnya tidur. Dia tuh penakut tapi maunya tidurnya di gelap kan aneh gitu. Terus pas gue bangun, gue setengah sadar. Itu Orang bener- rep-repan gimana sih kayak bener-bener teriak aja nggak bisa. bener-bener awalnya di depan aku sini, di depan pas Itu sosoknya kayak gimana? itu ratu yang gue ada di mimpi gue, tiba-tiba ada di depan mata gue di sini, kayak ngangkat tangan terus kayak gue nangis kayak sih, gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dan besokannya pun sama kejadiannya kayak gitu juga. Sama Kejadiannya posisinya dia kayak gitu lagi. Dia kayak gitu lagi di dada aku. Terus yang ketiga kalinya juga sama. Nah, saking gue kesel ya kali ya, saking gue kesel sama dia gitu, saking gue udah capek gitu, gue udah capek banget. Udah, gue cerita, pas banget kakak gue nginep, disitu gue cerita unek-unek gue, kayak gue ngeluarin semuanya gitu. Itu ada mistis, ada mungkin psikologisnya. ada masuk. Ya pokoknya bener-bener ratu, badannya bagus, dan dia nggak ada mukanya, kayak bener-bener. Kakak gue tuh bilang mungkin saking gue capeknya di rumah gitu ya, mereka tuh pengen menguasai tubuh. Kayak kita punya teman itu psikolognya ya, kayak kita bikin bayangan itu. Kita sendiri. Kita bikin bayang-bayangan itu Iya, kayak iya. supaya mereka ini temenin kita, dan itu sosoknya kan perempuan. Paham psikologisnya kayak akhirnya kita menciptakan karakter Iya, sendiri betul. untuk jadi kita punya temen tuh. Kalau abang tuh kebanyakannya tuh kayak emang disengin doang. Nah momennya itu pas banget abang. Jadi posisi rumah abang tuh kan tingkat. Abang tuh tidurnya di atas. Abang tuh di atas itu kamarnya cuma aku sama adik-adik aku. Nah karena waktu itu lagi gabut, mereka tuh pengen nonton bola deh. Gue inisiatif tidur depan TV aja lah biar sambil nonton. Abang tuh tidur ngadep ke arah pintu yang ke arah balkon. Kepala abang tuh di atas itu pintu balkon gitu. Lagi asik nonton, tiba-tiba diketuk. 2 kali tuh. Oke masih amat anjing, pengen nonton ya. Nah, selang beberapa menit nggak lama ketukannya makin gede 3 kali. Tapi ada abang Itu lagi tidur.
karena mereka tuh posisinya masih sekolah, gue kan udah kuliah, jadi kayak terserah lu mau bangun sampai jam berapa juga. Lagi tidur kan aku gini, guling, aku kalau megang gue kan gue langsung lagi ke arah pintu. Itu mau lari sampai megang guling ke kamar mama. Mama, Tana, kenapa nak? Itu kok pintu depan ada yang ngetuk gak? Oh, mau kenalan. Ih, mau kenalan. Itu kamu pertama kali pindah atau gimana? Itu sudah lama, udah lumayan lama di rumah itu. Nah, yang kedua masih di rumah yang sama, tapi kali ini posisinya tuh abang di dalam kamar. Itu lagi pada di bawah semua. Itu emang udah lumayan agak malam, jam 12-an juga. Abang iseng main gitar. Posisi dulu abang adalah kasur abang ini langsung ada ke kaca balkon. Lagi asik, tiba-tiba mata abang kayak fokus ke satu hal gitu. Kayak dari bawah ada tangan. Tiba-tiba tuh keluar. Kayak abang ngeliat siluet doang, siluet tangan. Tuh tangannya tau nggak? Itu panjang, jarinya panjang-panjang, yang kayak pelan-pelan megang balkon gitu loh. Jadi jarinya itu panjang-panjang gitu yang keriput. Itu pas aku ngeliat itu, aku cuma kayak yang kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak munculnya itu bukan dari luar balkon, tapi dari dalam. Tangannya emang di dalam bagian dalam balkon, nunjukin pelan-pelan megang balkonnya. Akhirnya selang beberapa menit baru bisa kayak turun ke mama langsung, lagi ke mama. Mah, abang habis ngeliat tangan di depan. Oh, abang ngeliat? Emang mama udah ngeliat? Itu dia cuma mau kenalan lagi kayaknya. Kenalan aja semuanya. Ngapain mau kenalan sama gue? Maksudnya biar kita nggak usah iseng di atas, ya kan? Kayak musik malam-malam. Takutnya kan kita ngeganggu mereka. Ih, kalau lo mau ikutan jangan begitu cara nambahinnya. Tapi kalau misalnya dia langsung wah, itu serem juga. Wah. Oh, yang tante aku kesurupan tuh. Kalau yang itu tuh, jadi saudara aku lah ya. Tiba-tiba malam-malam tuh mama ditelepon sama saudara aku. Suaminya telepon. Mama dia langsung bikin video call. Dia bikin video call. Abang tuh tahu banget face muka saudara abang tuh tahu banget. Maksudnya enggak kayak gini. Nah, kejadian ini yang bikin abang percaya nggak percaya sama yang namanya kesurupan. Itu face mukanya berubah. Saudara aku di depan pintu masuk, pintu kebuka gini. Udah. Nah, pokoknya cerita horor gue tuh nggak sebretet dia lah, potongan-potongan doang. Kalau cerita gua itu kayak bisa, kalau misalnya kita mau ke hal-hal mistis itu bisa disinkronin sama yang kemarin. Iya. Dan tapi semoga aja tuh orang sih, beberapa itu orang, Nah, walaupun iya, itu lebih dari CCTV nggak ada. Segitu aja sih. segitu aja nggak sih? Horor-horor Iya. hari ini. Dan buat teman-teman nih, ya gitu sebenarnya kalau emang kalian mau sharing juga boleh. Nanti kita bakal bawain cerita kalian kita tampilin di channel YouTube kita. Nanti kalian boleh kirim ke email kita aja. Betul. Jadi segitu aja segmen horor. Dan buat kalian yang mau tidur, sebelum tidur mungkin kalian bisa baca doa dulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah. Betul. Itu aja segmen horor hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Jangan lupa ya, dinyalain juga tuh loncengnya biar tahu notifikasi video kita. Oke? Dadah. Dadah.